warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Campur, NIM 190 dari kelas standar dan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan, nilai-nilai yang terkandung dalam kepramukaan, dan pengaplikasian aktivitas di luar kelas. Berikut adalah penjelasannya. Sejarah pramuka. 1. Internasional. Diprakarsai oleh Baden-Powell, sejarah didirikannya Pramuka Dunia bermula pada 25 Juli 1907 saat Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris dan mengadakan kegiatan perkemahan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Attitude Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea, Dorset, Inggris. Setahun kemudian, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys dan juga mendirikan gerakan kepanduan Scouting for Boys yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Pada 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dan menghabiskan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girls Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. Pada 1916, berdirilah kelompok pramuka siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Semakin berkembangnya gerakan kepanduan Baden-Powell, akhirnya membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun. Pada 1918, Baden-Powell berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepanduan. Pada 1920, Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Brownsea. 2. Nasional. Di Indonesia, pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO pada 1912. NPO ini kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu Hindia Belanda pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Pathfinder Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO memicu pergerakan nasional untuk membentuk organisasi kepanduan lainnya, hingga akhirnya dilarang oleh Belanda dan pada akhirnya dibentuk sebuah forum bagi seluruh kepanduan, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada 1938. Kemudian pada 14 Agustus 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itu, 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai karakter yang ada dalam kepramukaan. Berikut adalah nilai-nilainya. B. Nilai-nilai karakter dalam kepramukaan. Dalam kegiatan pramuka, terdapat nilai-nilai yang dapat membentuk karakter, seperti belajar keterampilan tali temali, belajar keterampilan pertolongan pertama, belajar keterampilan mores dan semapur, belajar keterampilan membaca sandi pramuka, dan belajar keterampilan baris berbaris. Nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kepramukaan sendiri seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu contoh pengaplikasian aktivitas kepramukaan di luar kelas. Berikut adalah contohnya. C. Pengaplikasian aktivitas kepramukaan di luar kelas. 1. Jambore. Jambore merupakan kegiatan pramuka yang bisa diikuti oleh anggota tingkat penggalang. Kegiatan ini merupakan perkemahan dalam skala besar yang digelar oleh setiap kuartir gerakan, mulai dari jambore ranting, jambore daerah, jambore cabang, jambore nasional, hingga jambore dunia. 2. Perkemahan bakti. Perkemahan bakti adalah kegiatan perkemahan sekaligus acara bakti kepada masyarakat.
Setelah kegiatan perkemahan dilakukan, maka disisipkan kegiatan bakti untuk masyarakat sebagai bentuk refleksi dari sifat-sifat sejati pramuka, serta diisi dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. 3. Estafet Tunas Kelapa. Dengan adanya estafet Tunas Kelapa ini, diharapkan generasi muda dapat mengenang rute atau alur perjalanan gerilya para pejuang pada zaman dahulu untuk merebutkan kemerdekaan. Kegiatan pramuka ini biasanya dihadiri oleh anggota pramuka dalam jumlah yang besar, hingga Dewan Ambalan diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. 4. Jelajah malam. Kegiatan ini biasanya dilakukan lewat tengah malam dengan dibangunkan dari tidur yang nyenyak, lalu disuruh untuk menutup mata menggunakan hasduk. Hal ini disebut sebagai jelajah malam. Biasanya setiap anggota diwajibkan saling memegang pundak satu sama lain agar gerak mereka bisa dikontrol dan ada pemandu juga yang mengarahkan. 5. Pesta Siaga. Acara ini merupakan kegiatan pramuka yang rutin diadakan dengan model pelaksanaan yang edukatif dan ringan. Adapun contoh kegiatan di dalamnya yang sering dilakukan yaitu 1. Mengadakan permainan antar anggota siaga, 2. Mengadakan pameran dari hasil karya pramuka siaga, dan 3. Bermain drama kepramukaan yang juga dilakukan oleh anggota siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.